A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Ini kita sudah mulai masuk kepada kompetensi dasar 3.3. Ini maknanya kita sudah mulai masuk kepada judulnya menganalisa lingkaran secara analitik ya. Itu kita akan secara kognitif untuk mempelajari menganalisa lingkaran secara analitik. Dan untuk keterampilan psikomotor, nanti kita akan menyelesaikan berbagai masalah yang terkait dengan lingkaran. Artinya nanti kita akan membahas latihan soal-soal. Inilah materi pada semester genap. Karena kita kemarin sudah menuntaskan dulu hutang-hutang pada semester ganjil karena pembelajaran kita yang melalui via daring tidak begitu maksimal sehingga target kurikulum kita tidak tercapai. Sekarang kita lanjutkan kepada dengan menganalisa lingkaran secara analitik. Itu akan dibagi dengan beberapa sub pokok bahasan ya. Jadi lingkaran ini secara umum nanti kita akan membahas tentang persamaannya. Lalu dalam persamaan ini ada 3 macam. Nanti kita akan bahas berpusat di 0,0 dan jari-jari R, lalu berpusat di A, B, jari-jari R, lalu akan belajar persamaan umum lingkaran. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Nanti ada kedudukan titik dan garis, kemudian ada persamaan garis singgung, dan kedudukan dua lingkaran akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi akan kita bahas kali 3.3 dan 4.3 ini 4.3 ini akan membahas tentang lingkaran. Apa materinya? Ini tadi ya, persamaan, kedudukan, persamaan garis singgung, kedudukan dua lingkaran. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah persamaan lingkaran. Baik, sebelum kita masuk kepada persamaan lingkaran, silahkan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, pembelajaran via daring, walaupun tidak ideal, semoga bisa membantu dan bermanfaat, serta dicatat sebagai amal ibadah kita dalam melaksanakan kewajiban menuntut ilmu. Berdoa silahkan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, untuk menghemat waktu, kita langsung kepada pembahasan yang pertama tentang persamaan lingkaran. Tujuan pembelajaran kita adalah ketika sudah mempelajari ini, kamu semua itu diharapkan dapat menyusun persamaan lingkaran yang diketahui titik pusat dan jari-jari. Nah, itu ya. Nanti hasilnya adalah kamu diharapkan bisa menyusun persamaan lingkaran yang jika diketahui titik pusat dan jari-jarinya. Ya. Kemudian menganalisa lingkaran yang memenuhi kriteria tertentu secara analitik dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan persamaan lingkaran. Artinya nanti kita akan lakukan latihan-latihan soal yang berkenaan dengan lingkaran. Nah, sekarang kita masuk ke uraian materi. Jadi, lingkaran itu adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Titik tertentu itu dinamakan sebagai pusat lingkaran. Jarak titik pusat ke titik pada lingkaran dinamakan sebagai jari-jari. Nah, ini ya. Nah, ini yang namanya titik pusat atau apa tadi katanya? Titik tertentu dinamakan sebagai pusat lingkaran. Nah, ini ya, titik tertentu sebagai pusat lingkaran. Jadi lingkaran merupakan tempat kedudukan titik-titik pada bidang yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Titik tertentunya adalah titik pusat di tengah-tengah ini ya. Nah, jadi titik pusat ini adalah kalau dia ke tepi lingkaran ini, ke sini ya. Ini yang disebut sebagai jarak yang sama gitu ya terhadap titik ini, titik pusat. Jadi jarak ke sini sama, ke sini sama, ke sini sama, ke sini sama, ke sini sama terus gitu ya. Nah, kumpulan titik-titik yang banyak ini, yang dari titik sini ke sini, nah ini lama-lama banyak nih. Nah, itulah yang disebut sebagai lingkaran. Nah, ini ya. Terus kelas. Lingkaran itu tidak bisa digambar kalau tanpa alat bantu yang namanya jangka. Jadi kalau gambar lingkaran seperti ini salah ya. Salah. Jadi gambar lingkaran itu mesti menggunakan jangka. Kenapa? Karena kita butuh titik pusat sehingga gambarnya itu sesuai dengan definisi, yaitu adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang yang berjarak sama gitu ya. Yang berjarak sama maksudnya tadi. Apa yang disebut jarak yang sama tadi? Dari sini ke sini itu akan sama dengan dari sini ke sini. Ini sama.
Nah, itu ya. Inilah yang disebut sebagai jari-jari, gitu ya. Jadi banyak ini ya, tapi tidak bisa digambar secara utuh. Nah, ketika semakin banyak titik-titiknya tadi disebut sebagai lingkaran. Nah, itu tentang definisi lingkaran. Jadi lingkaran itu pasti punya titik pusat sebagai titik acuan. Jari-jari adalah jarak tertentu terhadap titik-titik yang lain. Itu disebut sebagai lingkaran. Jadi dia punya titik pusat, lalu dia punya jari-jari. Dan itu sudah dipelajari di SMP ya. Gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Berikutnya adalah bahwa pada pelajaran lingkaran, konsep lingkaran itu ya termasuk di dalamnya adalah luas. Ya, luas. Luas lingkaran gitu ya. Jadi kalau kita punya, ini tidak boleh gambar ini ya. Jadi kalau kita punya inilah titik pusat, jarak antara titik pusat ke tepi lingkaran itu namanya jari-jari. Kemudian luas lingkaran sebenarnya mengingatkan itu adalah pi r kuadrat. Pi dikali jari-jari lingkaran gitu ya. Pi itu, pi yang pada lingkaran ini 22/7 atau 3,14, bukan 180 derajat. Pi-nya beda ketika pi-nya dalam radian, dalam sudut, berbeda dengan pi pada lingkaran. Lalu apa pi itu? Pi ini adalah perbandingan keliling lingkaran terhadap diameter lingkaran. Jadi kalau perbandingan kelilingnya V itu adalah perbandingan keliling lingkaran terhadap diameter lingkaran. Ini maksudnya apa nih? 22/7. Jadi setiap lingkaran itu kalau kelilingnya 22, pasti diameternya tuh 7. Kalau kelilingnya 11, pasti di sininya 3,5. Kalau kelilingnya itu 44, maka di sini pasti 21. Nah, biasanya di SD itu dilakukan percobaan sehingga dapat disimpulkan bahwa pi ini adalah perbandingan keliling lingkaran terhadap diameter lingkaran yang didapat hasilnya selalu 22,7 kalau dalam pecahan biasa, dan ketika dalam pecahan desimal itu 3,14. Jadi begitu ya. Jadi setiap ketika yang pembilang ini dibagi dengan penyebut, keliling dibagi dengan diameter, pasti nanti hasilnya 3,14. Nah, itulah yang disebut sebagai pi yang kita gunakan dalam menghitung lingkaran, luas lingkaran dan keliling lingkaran gitu ya. Ini kita hapus dulu. Kita lanjutkan. Jadi L luas itu sama dengan pi kali R kuadrat, di mana pi-nya 22/7 atau 3,14. R itu adalah jari-jari. Ketika ditanya orang apa itu jari-jari, jari-jari adalah jarak antara titik pusat ke tepi lingkaran. Kalau dalam definisi ini agak panjang dikit ya. Dia adalah jarak terhadap titik tertentu. Nah, kemudian berikutnya adalah tadi meliputi luas, lalu ada keliling. Nah, kelilingnya adalah 2 VR gitu ya. Lalu atau selain 2 PR itu ada juga pi kali d gitu ya. Nah, apa itu dimaksud diameter? Diameter itu adalah garis tengah lingkaran. Jadi harus tahu ya, garis tengah lingkaran. Atau panjangnya itu adalah 2 kali jari-jari. Tapi kamu harus tahu bahwa diameter itu garis tengah lingkaran. Nah, ini ya. Ini kan itu kan jari-jari. Nah, garis tengah lingkaran itu dari sini. Nah, dari sini. Nah, nyambung sampai ke situ. Nah, dari ke sini ke sana disebut sebagai diameter atau 2 kali jari-jari atau garis tengah lingkaran. Berikutnya ada yang namanya panjang tali busur. Apa yang dimaksud dengan tali busur? Jadi diingatkan kembali ya. Jadi kalau kita punya lingkaran misalkan, lalu kita punya jari-jari, kurang besar ya, kita besarkan. Misalnya ini lingkaran, ini adalah titik pusat, ini adalah jari-jari misalkan, lalu di sini juga jari-jari. Nah, mana yang disebut sebagai
apa namanya, tali busur itu yang ini. Nah, yang merah itu ya. Yang merah ini disebut sebagai tali busur. Kalau kita kasih nama ini O, ini misalkan A, ini misalkan B, maka tali busur itu yang AB. AB itu tali busur gitu ya. Lalu apa sih rumus tali busur? Nah, tali busur itu kalau di SMP kan apa namanya? Ingat enggak? Kalau tidak ingat, Pak ingatkan ya. Yaitu 2 kali jari-jari 2R sinus, sinus sudutnya dibagi 2. Lalu sudutnya dari mana, Pak? Sudutnya itu yang ini. Nah, ini disebut sudut. Ini mengulas ya. Kita tidak membahas ini. Kita akan membahas persamaan lingkaran. Berikutnya adalah ada yang nama luas juring. Nah, ada luas juring. Mana yang disebut sebagai juring gitu ya. Mana yang disebut sebagai juring. Sekarang kita hapus dulu ya. Jadi lingkarannya sudah selesai, tali busur sudah dapat, sudah dijelaskan. Sekarang juring. Manakah yang disebut sebagai juring? Jadi kita buat lingkaran satu lagi. Nah, ini misalnya ada lingkaran, ada titik pusat, lalu di sini ada jari-jari, kemudian ini jari-jari. Gitu ya. Ini kan ada sudut ya. Nah, kalau kita kasih nama A, ini O, ini A, ini B, yang dimaksud juring adalah AOB. Ya. Luas juring itu adalah AOB. AOB itu disebut juring. Apa itu juring? Juring itu adalah suatu daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur. Ini namanya AB ini disebut busur. Jadi AOB juring, AB itu busur. Kalau tali busur tadi yang ini ya, yang ini tali busur. Nah, ya. Ini tali busur, yang ini buatnya begini ada tandanya. Nah, itu busur. Kalau yang ini AB seperti ini namanya tali busur itu ya. Balik lagi ke juring tadi. Mana yang disebut sebagai juring? Juring itu daerah ya. Daerahnya yang mana? Daerahnya yang ini tadi. Nah, gitu. Jadi juring itu kalau potongan pizza ya, potongan pizza. Apa rumus luas juring? Jadi luas juring itu rumusnya adalah sudut atau theta dibagi dengan 360 derajat. Total sudutnya dikali dengan luas lingkaran. Luas lingkaran itu kan pi r kuadrat. Gitu ya. Nah, kalau dalam gambar kita ini luas juringnya ada berapa? Ada 2. Ada luas juring kecil yang merah, dan bisa juga kita buat sebagai luas juring yang besar. Yang mana yang besar tuh? Nah, yang sebelah sini. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah sudutnya. Kalau yang merah ini sudut tetanya kecil, kalau yang ini sudut tetanya besar. Jadi rumusnya tetap sama. Itu yang juring. Berikutnya kita akan bahas sekilas ya. Kita akan bahas sekilas tentang persamaan garis singgung lingkaran. Jadi sudah ada juring. Sekarang kita lanjutkan ke persamaan lingkaran ya. Mana yang disebut sebagai garis singgung lingkaran? Nah, kalau ini ada lingkaran, maka garis singgung itu ada di sini. Namanya menyinggung. Nah, boleh. Yang penting menyinggung itu kan sangat dekat tetapi tidak menyentuh. Nah, di sini boleh, ini namanya garis itu namanya kalau sudah begini, ini namanya bukan garis singgung tapi garis potong karena sudah terlewati. Garis singgung itu ya garis yang hanya menyinggung, sangat dekat tapi tidak menyentuh. Ini sudah memotong ya. Susah memang gambarnya kalau tidak pakai mistar. Nah, itu disebut sebagai garis singgung. Nanti apa rumusnya, Pak? Nah, ada. Rumusnya gampang ya. Nah, garis singgung itu garis lurus. Rumusnya adalah Y min Y1 M kali X min X1. Nah, ini sebagai pengantar untuk kita belajar tentang lingkaran. Jadi ada luas, ada keliling, ada panjang tali busur, ada luas juring ya. Kemudian satu lagi itu ini tidak jelas, ada tembereng ya. Tembereng itu yang mana, Pak? Yang ini yang tembereng itu ya. Nah, yang sebelah sini. Nah, itu ada namanya tembereng. Nah, ini yang namanya tembereng kecil ya. Nah, kalau kita hitamkan itu ini yang tembereng itu. Nah,
Jadi kalau kita buat jadi begini, nah kecil. Nah, itu ya, itu tembereng. Lalu apa rumusnya Pak? Gitu ya. Rumusnya tembereng itu adalah sudut per 360 derajat dikali dengan pi r kuadrat, si itu tadi ya, si juring tadi dikurang dengan setengah r kuadrat sin theta. Nah, tapi kita tidak bahas ini. Jadi jangan sampai kamu ditanya orang mana yang tembereng, mana yang apa? Mana yang juring, mana yang tali busur, mana yang panjang busur, titik pusat, jari-jari, diameter harus tahu. Jadi diulangi lagi ya, yang pelajaran di SMP. Kita tutup dulu video part 1 ini, kita akan bahas fokus lalu ke persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari R sesuai dengan peta konsep kita. Persamaan lingkaran yang akan kita bahas yang pertama adalah berpusat di titik O 0,0 dan berjari-jari R. Dengan harapan nanti kamu bisa menyelesaikan atau menyusun persamaan lingkarannya. Kita akan lanjutkan ke video part kedua. Jadi yang ini adalah part 1 ya. Di video ini adalah part